Puan Tanah adalah dewa. Bab 479. Kedengarannya bagus, sangat bagus. Qin Ming adalah orang pertama yang tersadar dan bertepuk tangan dengan antusias. Suaranya seperti suara surgawi, lebih halus dari suara bintang besar Ji Rumeng. Jika kamu menjadi penyanyi, kamu pasti akan lebih populer daripada Ji Rumeng. Seru Ning Jingmo. Sungguh luar biasa. Saya berani mengatakan ini adalah suara terindah yang pernah saya dengar. Saya tidak pernah bosan mendengarkannya. Dia bilang dia tidak bisa bernyanyi, tetapi ternyata dia punya bakat terpendam. Dia bernyanyi beberapa kali lebih baik daripada bintang-bintang itu. Yang Ningsuan juga memuji. Aku selalu mendengarkan lagu ini saat menonton drama TV, tapi aku benar-benar tidak bisa menyanyikannya. Mu Yunsu berkata dengan malu setelah mendengar pujian semua orang. Sebelumnya, dia tidak tahu apakah dia bisa bernyanyi dengan baik atau tidak. Cantik, sayang sekali kamu tidak ingin menjadi penyanyi. Aku bisa membantumu menghubungi perusahaan rekaman. Jika kamu merilis album itu pasti akan populer di seluruh negeri. Kata Ning Jingmo dengan gembira. Mata Qin Ming berbinar. Mu Yun memiliki suara yang bagus. Bakatnya akan terbuang sia-sia jika dia tidak bernyanyi. Dia hanya tidak tahu apakah dia bersedia bernyanyi. Aku belum mempelajari pengetahuan profesional apapun, aku hanya bernyanyi secara acak, jadi lupakan saja, kata Mu Yunsu. Kamu bisa belajar jika kamu belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Yang terpenting adalah bakat. Kamu sangat cantik, kamu terlahir untuk menjadi bintang. Kebetulan aku kenal seseorang di perusahaan rekaman. Aku bisa membantumu menghubungi mereka dan dengan sedikit promosi, aku jamin kamu akan menjadi bintang besar. Ning Jingmo sangat proaktif. Ketika Mu Yunsu menjadi nama yang terkenal, dia akan memberitahu orang lain bahwa dialah yang menemukannya sehingga dia juga bisa menyelamatkan mukanya. Ini yang kamu pedulikan. Yunsu sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan kami, kata Qin Ming sambil tersenyum. Karena Mu Yunsu bernyanyi dengan sangat indah, semua orang merasa bahwa nyanyian mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Mu Yunsu. Mereka kehilangan minat untuk bernyanyi dan mulai minum-minum, makan camilan, dan mengobrol. Untungnya, aku punya firasat untuk merekam lagu-lagu semua orang dan menyetel lagu yang dinyanyikan Nona Mu sebagai nada deringku. Yuan Qiani menundukkan kepalanya dan bermain dengan ponselnya beberapa saat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membagikan mitologi bintang dan bulan yang dinyanyikan oleh Mu Yunsu kepada teman-temannya. Melihat tidak ada yang bernyanyi lagi, meskipun suasananya menyenangkan, suasananya terlalu membosankan. Ning Jingmo menyarankan untuk pergi ke bar untuk berdansa. Yuan Qiani dan Guo Sueli keduanya menanggapi dengan positif, dan sulit bagi yang lain untuk menolak. Qin Ming melirik jam. Sudah hampir pukul 10. Dia bisa bermain selama sekitar 1 jam lagi sebelum kembali. Lagi pula, Ning Jingchu dan Mu Yunsu masih harus bekerja besok. Ayo kita berdansa dulu untuk pemanasan, lalu kembali untuk minum. Siapa yang akan pergi? Seru Ning Jingmo. Beberapa orang ingin pergi, beberapa tidak. Guo Sueli, Yang Ningsuan, dan Mu Yunsu tidak pergi. Keempat orang lainnya berjalan ke lantai dansa. Sebenarnya, Qin Ming juga tidak ingin pergi, tetapi dia tidak dapat menahan tarikan kuat Ning Jingmo. Ada banyak orang di lantai dansa, kebanyakan pria dan wanita muda, menggoyangkan tubuh mereka mengikuti alunan musik. Suasananya ramai dan berisik. Di panggung tinggi di tengah, ada beberapa penari yang memimpin tarian, berpakaian seksi dan memiliki tubuh yang seksi. Tubuh mereka yang putih disinai oleh lampu yang berkelap-kelip, yang sangat mempesona untuk dilihat. Kakak ipar, tolong awasi adikku. Aku serahkan padamu. Ning Jingmo tertawa, lalu menarik Yuan Qiani dan masuk ke kerumunan, dan tidak ada yang tahu kemana dia lari. Ayo berdansa di sini. Ning Jingchu berdiri di dekat tepi lantai dansa, tidak jauh dari pintu masuk dan keluar, dan perlahan-lahan memutar tubuhnya mengikuti alunan musik. Qin Ming sudah lama tidak menari di lantai dansa seperti ini. Karena dia sudah di sini, dia tidak bisa datang tanpa alasan. Dia benar-benar rileks dan mulai menggoyangkan tubuhnya dengan santai. Pria dan wanita yang datang ke klub malam melakukannya untuk bersenang-senang dan melepaskan diri dari stres kehidupan. Udara dipenuhi dengan berbagai bau seperti rokok, alkohol, keringat, dan parfum, yang bercampur menjadi satu untuk membentuk suasana yang dekaden dan ambigu. Pria dan wanita yang berada di tempat ini mudah sekali tertular oleh suasana ini. Entahlah, berapa banyak pria dan wanita yang menjalin hubungan berpasangan di klub malam setiap harinya. Ning Jingchu tidak segila kebanyakan orang. Amplitudo ayunan tubuhnya tidak besar dan dia tidak memiliki gerakan yang pasti. Dia menari dengan bebas dan mudah. Dari waktu ke waktu, dia mencuri pandang ke arah Qin Ming di depannya, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Setelah musik dansa yang menggelegar berakhir, musik itu berubah menjadi musik yang menenangkan. Penonton yang tadinya menari-nari seperti setan dan melolong seperti hantu, menjadi sedikit lebih tenang, dan sepasang pria dan wanita saling berpelukan. Ning Jingchu melihat sekelilingnya dan mendapati ada banyak pasangan di sekelilingnya, beberapa pria dan wanita yang setia saling menggigit. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah sudah mengambil keputusan, mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu Qin Ming, memutar tubuhnya perlahan. Qin Ming tersenyum dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Ning Jingchu. Ning Jingchu merasa seperti tersengat listrik.
Tubuhnya melunak dan detak jantungnya bertambah cepat. Seiring dengan mengalunnya musik, kedua tubuh itu menjadi seperti magnet yang saling tertarik, perlahan-lahan menjadi semakin dekat, dengan tangan mereka saling berpegangan erat. Perasaan ini hangat dan manis, yang membuat Ning Jingchu sangat tergila-gila. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyandarkan kepalanya di bahu Qin Ming, merasakan lebar dan hangatnya dadanya. Ketika Mu Yunsu dan tiga wanita cantik lainnya muncul di area stan, mereka langsung menarik perhatian para pria di sekitar yang sedang mencari Laiyan. Beberapa orang bahkan berdiri hanya untuk menghargai kecantikan ketiga wanita itu dengan lebih jelas. Tiga pemuda tampan berpakaian kasual memilih target mereka dan mendekati mereka sebelum orang lain. Tiga wanita cantik, bolehkah kami duduk dan minum? Salah satu pemuda berjaket hitam berbicara lebih dulu, dengan senyum yang menurutnya paling menawan di wajahnya. Tidak, teman-teman kita akan segera datang. Yang Ningxuan tidak tertarik pada orang yang mencoba memulai percakapan dengannya dan berkata dengan dingin. Cantik, jangan cepat-cepat menolak. Kita duduk dulu sebentar, lalu pergi dan berteman. Pemuda berjaket biru dan pakaian trendy itu tersenyum dengan sedikit kelicikan. Terlepas dari apakah Yang Ningxuan dan yang lainnya setuju atau tidak, dia duduk di sofa di sebelahnya. Dua orang lainnya mengikuti dan mencari tempat duduk. Mereka sering pergi ke klub malam dan tahu bahwa tidak apa-apa ditolak saat mencoba memulai percakapan. Yang terpenting adalah bersikap keras kepala. Bahkan jika pihak lain bersikeras mengusir mereka, itu dianggap sebagai percakapan. Kalau tidak, mereka tidak akan punya kesempatan sama sekali. Wajah Yang Ningxuan menjadi gelap, dan dia berbicara dengan nada resmi, kami menyarankan Anda untuk segera pergi. Kami adalah polisi, jika tidak, kami akan menangkap Anda karena menghalangi pelayanan publik. Jadi, kamu adalah polisi wanita itu. Kemanapun kamu membawa kami, aku akan ikut denganmu. Aku milikmu malam ini. Pemuda berjaket biru itu berkata sambil menyeringai dan berinisiatif mengulurkan tangannya di depan Yang Ningxuan. Yang Ningxuan menatapnya tajam dan berkata dengan dingin, aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Pergilah segera, kalau tidak kamu akan menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Ceritakan padaku. Pemuda berjaket biru itu bertanya dengan penuh minat, menolak untuk pergi. Guo Sueli tampak seperti sedang menunggu untuk melihat kesenangan. Dia sangat mengenal Yang Ningxuan. Jika berani menggodanya, akibatnya akan mengerikan. Akan sangat beruntung jika tidak dipukuli sampai babak belur. Pada saat yang sama, pemuda berjaket kuning itu melihat bahwa Mu Yunsu hanya terdiam dan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia berpikir bahwa Mu Yunsu adalah tipe gadis yang lebih pendiam dan halus, dan begitu cantiknya sehingga membuatnya merasa gatal dan cemas. Cantik, kau mau minum sesuatu? Aku akan mentraktirmu. Kata pemuda berjaket kuning itu dengan penuh nafsu, mengangkat tangannya untuk meletakkannya di bahu Mu Yunsu. Mu Yunsu menunjukkan ekspresi jijik, minggir dan dengan mudah menghindarinya. Kenapa kamu duduk jauh-jauh? Aku tidak bisa memakanmu. Aku hanya ingin membelikanmu minuman. Aku tidak bermaksud jahat. Pemuda berjaket kuning itu tertawa, lalu menggerakkan tubuhnya dan melingkarkan lengannya di tubuh Mu Yunsu lagi. Sebaiknya kau bersikap baik. Guo Sueli melihat seluruh kejadian itu dan tidak tahan melihatnya lebih lama lagi. Ia tiba-tiba meraih gelas anggur di atas meja kopi dan menuangkan seluruh isi gelas anggur itu ke wajah pemuda berjaket kuning itu. Sekarang kau harus membiarkanku mentraktirmu minum. Pemuda berjaket kuning itu menyeka anggur dari wajahnya, tetapi dia tidak marah. Jangan bersikap sopan pada mereka, usir saja mereka semua. Pada saat ini, Yang Ningxuan sudah tidak tahan lagi, dan meraih lengan pemuda berjaket biru itu, memutar lengannya, dan menekan pria itu ke sofa, lalu mengangkatnya dan mendorongnya keluar. Awalnya dia pemarah, tetapi dia menahan diri di depan Qin Ming, seolah-olah selalu ada orang yang lebih kuat darinya. Namun, dia tidak akan bersikap sopan kepada orang lain. Jangan suruh aku melakukan apapun, pergi saja. Guo Sueli berkata dingin kepada pemuda berjaket kuning, dan membantu Mu Yunsu mengusir orang ini terlebih dahulu. Sedangkan pemuda berjaket hitam yang duduk di sebelahnya, dia mengabaikannya. Yang tidak pernah diduga Guo Sueli adalah bahwa keterampilan Mu Yunsu bahkan lebih lincah daripada Yang Ningxuan. Tangannya yang halus mencengkeram kerah baju pemuda berjaket kuning itu seperti kupu-kupu yang terbang di antara bunga-bunga, dan dengan tarikan dan ayunan, pemuda berjaket kuning itu tanpa sadar meninggalkan tempat duduk, terhuyung beberapa langkah, dan jatuh di lorong. Pemuda bermantel hitam itu tercengang. Kedua wanita cantik ini lebih ganas dari harimau betina dan mereka dengan mudah mengusir kedua sahabat mereka. Keluar. Guo Sueli mendengus dingin. Tak mau tertinggal, dia berbalik ke samping dan mengangkat kakinya, menendang pemuda yang tertegun di jaket hitam itu keluar. Dia juga seorang polisi, meskipun kemampuan bertarungnya tidak sebaik Yang Ningxuan, dia masih bisa menghadapi penjahat biasa. Tiga pria dewasa dipukuli oleh seorang wanita. Akan sangat mengerikan jika hal itu sampai terbongkar. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan muka mereka? Pemuda berjaket kuning itu tak kuasa menahan amarahnya dan berdiri. Dasar wanita bau, kenapa kau pura-pura tidak bersalah? Jangan tidak tahu malu. Kami, saudara-saudara, mentraktirmu minum, itu.
Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Yang Ningxuan menghindar dan menyerbu ke depan, mengangkat kedua kakinya yang indah, menendang lelaki itu ke tanah lagi, dan berteriak dingin, "Jaga mulutmu, ini peringatan terakhir, kalau tidak aku akan menghajarmu sampai babak belur." Yang Ningxuan tidak bermaksud menakut-nakuti pihak lain, tetapi dia benar-benar berani melakukannya. Dia dulunya adalah wakil kapten tim polisi kriminal, tetapi karena temperamennya yang buruk, dia memukul seorang tersangka kriminal dan dipecat serta dipindahkan ke kota Donghai. "Cantik, kamu terlalu biadab, ya. Kami hanya ingin mentraktirmu minum. Kalau kamu tidak mau, kamu bisa bilang saja. Tapi, memukul seseorang itu salah. Kamu harus minta maaf kepada temanku. Tidak cukup hanya minta maaf, kamu harus membayarnya dengan anggur." Manusia adalah hewan yang peduli dengan reputasinya. Dua pria lainnya merasa malu karena dipukuli oleh seorang wanita di depan umum, jadi mereka berdebat dengan marah. "Keluar, atau aku akan menghajar kalian berdua juga." Teriak Yang Ningxuan lagi, bagaikan harimau betina yang mengamuk. Bab 480. Berhenti. Pada saat itu, seorang pria sekuat anak sapi datang bersama beberapa pengawal. Ketika ketiga pemuda yang dipukuli itu melihat pria ini, mata mereka tiba-tiba berbinar. Mereka sering datang ke KTV ini untuk menjemput gadis-gadis, dan mereka tahu bahwa pria sekuat anak sapi itu adalah bos tempat itu, Kakak Niu. Terlebih lagi, mereka bertiga memiliki latar belakang keluarga tertentu, dan saudara Niu juga memberi mereka wajah. "Kakak Niu, kau datang di waktu yang tepat. Ketiga jalan ini terlalu biadab. Jika mereka tidak menerima roti panggangku, maka aku akan menghukum mereka. Tolong bantu bawa mereka ke kotak. Aku akan memberi mereka pelajaran. Mereka berani membuat masalah di sini. Mereka tidak hanya tidak menghormati kita, mereka bahkan mengabaikan saudaramu Niu. Kita harus memberi mereka pelajaran." Ketiga pemuda itu sedang menggoda gadis-gadis di bar tetapi malah dipukuli oleh mereka. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka menghadapi hal yang memalukan seperti itu, dan mereka berkata dengan marah. Namun, Kakak Niu mengabaikan ketiga pemuda itu dan berjalan langsung ke arah Yang Ningxuan dan dua gadis lainnya, sambil tersenyum dan berkata, "Maafkan aku, tiga gadis cantik, karena telah menakuti kalian. Aku Niu Changsun, manajer Departemen Keamanan di sini. Aku pasti akan memberikan keadilan kepadamu." Yang Ningxuan tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain begitu sopan. Dia belum pernah ke klub malam ini dan pihak lain pasti tidak akan menunjukkan mukanya. Kemudian dia berpikir bahwa itu mungkin karena Ning Jingmo. Ketiga pemuda itu pun tercengang, "Niu, kakak, kami ini korban, kamu salah." Niu Changsun menoleh dan menatap ketiga pemuda itu dengan dingin, lalu memerintahkan dengan suara berat, "Kemarilah, usir para pengacau ini." "Ya." Beberapa petugas keamanan yang mengikuti menjawab, dan tanpa berkata apa-apa, mereka menangkap ketiga pemuda itu dan mendorong mereka keluar. Melihat ketiga wanita itu semuanya adalah seniman bela diri dan dilindungi oleh petugas keamanan, orang-orang di sekitar mereka tidak lagi berani mendekati mereka dan hanya bisa mengagumi kecantikan mereka dari jauh. Setelah bermain sampai sekitar pukul 11 malam, Qin Ming dan yang lainnya meninggalkan KTV dan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Mu Yunsu dan Yang Ningxuan sama-sama tinggal di rumah Guo Sueli. Ning Jingmo tentu saja kembali bersama Yuan Qiani, sementara Qin Ming membawa Ning Jingchu kembali ke hotel. Qin Ming dan Ning Jingchu kembali ke hotel dalam diam dan menaiki lift ke atas bersama-sama. Ketika mereka sampai di lantai 7, lift berhenti. Melihat Ning Jingchu perlahan keluar, Qin Ming tersenyum dan berkata, "Masih ada setengah tempat tidur kosong di kamar tamuku. Apakah kamu ingin duduk? Aku masih punya pekerjaan yang harus dilakukan besok, jadi sebaiknya kamu tidur lebih awal." Ning Jingchu tersenyum, meninggalkan Qin Ming dengan punggung anggun yang hanya bisa dibayangkannya. "Seranglah saat besi masih panas." Itu benar. Begitu besinya dingin, semuanya berakhir. Qin Ming menghela napas dan menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan. Keesokan harinya pun tiba dalam sekejap mata. Karena Qin Ming tidak melakukan apapun di pagi hari, ia tidak terburu-buru untuk mandi. Ia terus bermeditasi di tempat tidur hingga ia terganggu oleh dering telepon. "Tuan Ceap, cek online dengan cepat. Yunsu telah menjadi terkenal, dan telah menjadi sensasi dalam semalam." Suara gembira Yang Ningxuan datang dari ujung telepon. Lagu, Star and Moon Mythology, yang dia nyanyikan di KTV tadi malam diunggah ke internet oleh seseorang, dan telah diunggah ulang oleh situs web video besar, dengan lebih dari 1 juta klik. Benarkah? Qin Ming sedikit terkejut pada awalnya, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, itu wajar saja. Suara nyanyian Mu Yunsu seperti suara alam, akan aneh jika dia tidak populer. Benarkah? Kalau tidak percaya, silakan cari di internet. Banyak situs web yang memasang video Yunsu di beranda mereka. Ada puluhan ribu komentar, jadi saya segera pergi menemui Yunsu untuk meminta tanda tangannya. Setelah menutup panggilan dengan Yang Ningxuan, Qin Ming secara acak membuka situs web video terkenal dari ponselnya dan dengan cepat menemukan video Mu Yunsu yang bernyanyi di beranda. "Pemandangan terindah dalam hidupku adalah saat bertemu denganmu, menatapmu dalam diam di tengah kerumunan orang banyak, asing dan tak asing." Suara nyanyian nan halus sebagai suara alam terdengar, membius hati yang mendengarnya. Adegan dalam video tersebut adalah sebuah kotak KTV. Meskipun pencahayaannya agak redup, wajah Mu Yunsu dapat terlihat samar-samar, dan nyanyiannya yang terfokus tampak memikat.
Video ini direkam oleh Yuan Qiani. Karena sangat indah, dia tidak dapat menahan diri untuk membagikannya kepada teman-temannya. Dia tidak tahu siapa yang mengunggahnya ke internet, tetapi video itu memicu banyak like dari netizen. Video itu menarik lebih banyak perhatian daripada penampilan Lulan kuno milik Mu Yunsu, dan peringkat pencarian panas melonjak ke posisi pertama dalam semalam. Dapat dikatakan bahwa dia menjadi sensasi dalam semalam. Suara alam begitu indah sehingga saya tidak pernah bosan mendengarkannya. Dia adalah Dewi Alam. Lagu ini seharusnya hanya ada di surga, jarang terdengar di dunia. Kecantikannya tak tertandingi, melampaui kecantikan aktris-aktris ternama. Suaranya merdu bak surgawi, melampaui kecantikan penyanyi-penyanyi ternama. Dia seperti peri, dan nyanyiannya seperti suara peri. Dia pasti peri dari surga. Kamu bisa mengandalkan penampilanmu, tetapi kamu memilih untuk mengandalkan bakatmu. Lagu itu seindah orangnya, dan orangnya seindah lagunya. Aku sangat mencintainya. Qin Ming melihat komentar di bawah lagi, yang semuanya berisi kata-kata pujian. Mu Yunsu tidak hanya cantik seperti peri, tetapi suara nyanyiannya juga sehalus suara alam. Dia adalah perwujudan sempurna dari seorang peri di benak banyak orang. Sangat masuk akal jika dia sangat dicari. Sebenarnya, dalam pikiran Qin Ming, dia tidak ingin Mu Yunsu menjadi terkenal dan diperhatikan terlalu banyak orang. Bagaimanapun, Mu Yunsu telah hidup dalam lingkungan yang terisolasi dari dunia sekuler sejak dia masih kecil. Pasti sulit baginya untuk beradaptasi dengan tiba-tiba menjadi figur publik. Pada saat yang sama, stan toko perhiasan Gu di ruang pameran dikelilingi oleh orang-orang, dan suasananya bahkan lebih semarak daripada kemarin. Mu Yunsu masih mengenakan kostum Lulan kuno, dengan cadar di wajahnya. Dia memiliki temperamen yang luar biasa dan gaya eksotis yang misterius. Setelah sehari semalam tersebar, reputasi Pri Lulan telah menyebar ke seluruh internet. Banyak orang datang untuk melihatnya, termasuk beberapa wartawan media dan orang-orang dari perusahaan hiburan. Selain Mu Yunsu, toko perhiasan Gu juga mempekerjakan model lain, tetapi semua pusat perhatian hanya dicuri oleh Mu Yunsu seorang. Nona Mu, sudah waktunya bagimu untuk beristirahat. Biarkan Xiao Tao menggantikanmu untuk sementara waktu. Seorang wanita berusia 40-an, berpakaian dewasa dan menawan, berjalan mendekati Mu Yunsu dan berkata dengan penuh kasih sayang. Di belakang wanita parubaya itu ada seorang model yang mengenakan gaun panjang berwarna merah muda. Dia berdandan dengan anggun, memiliki tubuh yang anggun, dan berbau harum, seperti bunga persik yang mekar penuh di bulan Maret. Terima kasih, Kak Min. Pihak lain begitu baik hati sehingga Mu Yunsu tidak bisa menolak. Dia memberikan tempat duduknya kepada model merah muda itu dan pergi ke belakang untuk beristirahat sebentar. Mustahil bagi Mu Yunsu untuk keluar mengenakan kostum Lulan kuno. Ia berganti pakaian ini setelah tiba di ruang pameran. Ia bertemu wanita parubaya ini di ruang ganti dan mengetahui bahwa namanya adalah Bi Huamin dan ia adalah agen beberapa model yang bekerja di toko perhiasan Gu. Sebentar lagi giliran kita untuk berfoto dengan Pri Lulan, kenapa dia pergi? Kita protes. Mereka yang mengantre untuk berfoto mulai berteriak, terutama orang yang ada di barisan paling depan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya tiba gilirannya, tetapi Mu Yunsu malah pergi. Semuanya, harap diam. Bi Huamin melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar diam. Dia meninggikan suaranya dan berkata, Nonamu sudah berdiri selama lebih dari 2 jam dan sangat lelah. Mohon pengertiannya dan biarkan dia beristirahat selama 15 menit. Dia akan kembali dalam 15 menit dan berfoto dengan semua orang. Setelah menghibur semua orang dengan beberapa patah kata, Bi Huamin membawa Mu Yunsu ke tempat istirahat di belakang ruang pameran. Nonamu, kalau tidak salah, yang bernyanyi itu Anda, kan? Bi Huamin mengeluarkan ponselnya, menemukan sebuah video, dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Mu Yunsu melihatnya dan menemukan bahwa orang yang bernyanyi itu adalah dirinya sendiri, dan adegan itu adalah kotak KTV tadi malam. Dia mengangguk dan bertanya, Kakak Min, bagaimana kamu bisa mendapatkan videoku yang sedang bernyanyi? Senyum Bi Huamin semakin lebar. Mungkin kamu belum tahu, tapi video ini telah menjadi viral di dunia maya. Kamu menjadi sensasi dalam semalam dan sekarang menjadi selebritas internet yang bonafit. Kakak Min juga senang untukmu. Benarkah? Aku benar-benar tidak tahu. Kata Mu Yunsu enteng. Kamu sama sekali tidak bahagia. Kamu benar-benar acuh tak acuh. Aku heran berapa banyak orang yang iri padamu. Seperti kata pepatah, tidak ada keuntungan tanpa rasa sakit. Bi Huamin sangat antusias dengan tujuannya sendiri. Melihat bahwa waktunya sudah tepat, dia bertanya, Nonamu, apakah Anda berencana untuk memasuki industri musik dan menjadi penyanyi atau bintang? Aku tidak pernah memikirkan hal ini. Mu Yunsu menjawab dengan tenang. Dari segi kecantikan, kamu lebih cantik dari aktris Cirumeng yang telah menjadi sangat populer dalam setahun terakhir. Dari segi bernyanyi, kamu bernyanyi lebih baik darinya. Jika kamu memasuki industri hiburan, kamu pasti akan lebih populer darinya. Jika kamu bersedia untuk tampil, aku bisa menjadi agenmu dan menjamin bahwa kamu akan menjadi bintang yang terkenal di seluruh negeri. Penampilan Lulan kuno Mu Yunsu manapun dapat memicu diskusi hangat dan menjadi yang teratas dalam peringkat pencarian terpopuler. Sebuah lagu yang terdengar seindah musik alam bahkan lebih populer dan menduduki peringkat teratas dalam peringkat pencarian terpopuler.
Jika ia melakukan debut resminya, ia pasti akan menjadi sangat populer. Terlebih lagi, dia adalah penyanyi yang cantik, memiliki temperamen yang baik, dan memiliki kondisi yang luar biasa. Dia pasti memiliki potensi untuk menjadi seorang superstar. Melihat hal ini, Bi Huamin pun secara aktif merekomendasikan dirinya untuk menjadi agen Mu Yunsu. Begitu Mu Yunsu menjadi terkenal, dia juga akan bisa mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Aku tidak pernah memikirkan masalah ini. Biarkan aku memikirkannya. Mu Yunsu enggan menolak secara langsung, jadi dia berkata dengan bijaksana. Baiklah, aku akan memberimu waktu 1 pagi penuh untuk memikirkannya. Berikan aku jawaban sesegera mungkin. Bi Huamin juga tahu bahwa dia bukanlah agen yang terkenal. Begitu rekan-rekan lain menyadari potensi Mu Yunsu, dia mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, seorang reporter media ingin melakukan wawancara eksklusif denganmu. Wawancara juga akan membantumu meningkatkan popularitasmu. Ini akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kamu harus menyetujuinya. Sejujurnya, reporter itu adalah keponakanku. Dia menunggumu di ruang tunggu. Setidaknya kamu harus menunjukkan sedikit harga diriku, Suster Min. Saat mereka sedang berbicara, mereka berdua tiba di depan pintu sebuah ruang tunggu. Bi Huamin mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seorang wanita muda dan cantik serta seorang pria membawa kamera di dalamnya. Ini keponakanku Jiang Feifei, dan ini adalah Peri Lulan dan Dewi Surga, yang telah menjadi perbincangan di internet selama beberapa hari terakhir, Nona Mu Yunsu. Bi Huamin memperkenalkan dengan antusias. Rupanya, dia telah setuju untuk membantu Jiang Feifei menghubungi Mu Yunsu untuk wawancara, jadi dia pergi mencari Mu Yunsu. Halo, Nona Mu, terima kasih telah menerima wawancaraku. Jiang Feifei mengulurkan tangannya dengan sopan. Tingginya 1,65 meter. Meskipun dia tidak sesering dan secantik Mu Yunsu, dia juga cantik dengan rambut pendek yang mencapai telinganya, yang membuatnya tampak rapi dan cakap. Halo. Mu Yunsu menjabat tangannya dengan sopan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan selain menyetujui wawancara itu. Bersambung.